Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Wacana yang berjudul Memahami Jenis-Jenis Wacana Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes R. Imam Suwardi Wibowo, MPD, dan Bapak Priyanto, SPD, MPD, yang beranggotakan kelompok atas nama Mitari Juni Atika dengan NIM A1B119137, Dea Putri dengan NIM A1B120007, dan Epa Guspitasari dengan NIM A1B120055, Puja Safitri dengan NIM A1B120080, dan Winda Febriana dengan NIM A1B120104. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan apa itu wacana. Pengertian wacana. Analisis wacana atau discourse analisis ialah cara atau metode untuk mengkaji wacana atau diskurs yang ada atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik itu secara tekstual ataupun juga kontekstual. Analisis wacana juga berkenaan dengan isi pesan komunikasi yang dimana sebagian diantaranya yakni berupa teks, naskah pidato, transkrip sidang ataupun perdebatan di forum, sidang parlemen, artikel yang termuat di surat kabar, buku atau esai, novel, dan roman, serta iklan kampanye pemilu tersebut. Selanjutnya, karakteristik analisis wacana kritis. A. Tindakan. Karakter penting pertama dalam analisis wacana kritis yaitu dipahami sebagai tindakan. Dengan pemahaman ini, wacana disosialisasikan sebagai bentuk interaksi. Wacana tidak didudukan seperti dalam ruang tertutup dan hanya berlaku secara internal semata. Ketika seseorang berbicara, maka dia menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain, melakukan komunikasi verbal. Dia berbicara bisa jadi untuk meminta atau memberi informasi, melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, mempengaruhi orang lain agar mengikuti jalan pikirannya, membujuk seseorang untuk menyetujui dan melaksanakan apa yang menjadi keinginannya, dan sebagainya. Konteks. Memahami analisis wacana tidak hanya memahami bahasa sebagai mekanisme internal dari linguistik semata, melainkan juga hendaknya melihat unsur di luar bahasa. Guico dalam Subur tahun 2009 mengatakan bahwa wacana meliputi teks dan konteks teks, merupakan semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan lain sebagainya. Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks diproduksi, fungsi yang dimaksud, dan lain sebagainya. Adapun wacana di sini kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks. Erianto pada tahun 2001 melihat bahwa titik perhatian analisis wacana ialah menggambarkan konteks dan secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Di sini dibutuhkan tidak hanya proses kognisi dalam arti umum, tetapi juga menggambarkan spesifik dari budaya yang dibawa. Lebih lanjut, ia mengatakan beberapa konteks penting berpengaruh terhadap produksi wacana. Beberapa konteks penting dalam wacana adalah seperti partisipan, latar siapa produksi wacana seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dan banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Misal, seseorang berbicara dalam pandangan tertentu karena ia laki-laki atau karena dia berpendidikan. Yang kedua, setting sosial, tentu seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar, atau lingkungan spesifik adalah konteks yang berguna untuk
mengerti suatu wacana. Misal, berbicara di tempat kuliah berbeda dengan kita berbicara ketika di jalan, di kantor, ataupun di kantin, ataupun di tempat yang lain sebagainya. Ketiga, ada setting, seperti tempat itu di privat atau di publik. Perkenalkan, nama saya Eva Guspitasari dengan NIM A1B120055. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan karakteristik analisis wacana historis. Analisis wacana kritis tidak hanya mencari tahu kapan tentang suatu hal terjadi, namun menggunakannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengapa wacana tersebut dibangun. Aspek historis ini menjadi salah satu penuntun untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Erianto, menyambut bahwa salah satu aspek yang penting untuk bisa mengerti suatu teks ialah dengan menempatkan wacana tersebut dalam konteks wacana tertentu. Lalu bagaimana sih karakteristik analisis wacana kritis historis? Historis menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu. Berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Misalnya, kita melakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa menentang Soeharto. Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Bagaimana situasi sosial politik pada saat itu? Maka untuk melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya. Selanjutnya, kekuasaan. Kekuasaan menurut Erianto pada tahun 2001, setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Misalnya, kekuasaan laki-laki dalam wacana mengenai seksisme, kekuasaan kaum kulit putih atas kulit hitam, atau kekuasaan perusahaan yang berbentuk dominasi pengusaha kelas atas kepada bawahan, dan sebagainya. Dalam hal ini, pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar, atau pembaca, namun ia juga bagian dari anggota kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas, dan masyarakat tertentu. Kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana sangat penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Kontrol di sini tidaklah selalu harus dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga kontrol secara mental atau psikis. Dan biasanya dengan menggunakan akses seperti pengetahuan, uang, dan pendidikan, bentuk kontrol terhadap wacana bisa bermacam-macam. Bisa berupa kontrol atas konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus berbicara, dan siapa yang hanya bisa mendengar dan mengiyakan, seperti dalam lapangan berita. Hal ini banyak ditemukan. Pemilik atau politisi yang posisinya kuat menentukan sumber mana atau bagian mana yang harus diliput, dan sumber mana yang tidak perlu atau dilarang untuk diberitakan. Selain konteks, kontrol juga diwujudkan dalam bentuk mengontrol struktur wacana. Seseorang yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar bukan hanya menentukan bagian mana yang harus ditampilkan dan mana yang tidak, tetapi juga bagaimana ia harus ditampilkan, dan bisa juga dilihat dari penonjolan atau pemakaian kata-kata tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Windy Febriana dengan NIM A1B120104 akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu ideologi. Analisis wacana kritis menganalisis ideologi yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa dalam teks lisan dan tulisan. Ideologi merupakan kajian sentral dalam analisis wacana kritis. Hal ini menurut Erianto 2001-13, karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau percerminan dari ideologi tertentu. Wacana dalam pendekatan ini dipandang sebagai medium oleh kelompok yang dominan
untuk mempengaruhi dan mengomunikasikan kepada khalayak kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga kekuasaan dan dominasi tersebut tampak sah dan benar. Teori klasik tentang ideologi diantaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka, dengan jalan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara taken of granted. Wacana dalam hal ini dipandang sebagai medium melalui mana kelompok dominan mempersuasi atau bujukan dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga tampak absah dan benar. Dalam perspektif ini, ideologi mempunyai implikasi penting. Yang pertama, ideologi secara inherent bersifat sosial, tidak personal ataupun individual. Yang kedua, ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas, yang dimana ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi, namun juga untuk membentuk identitas diri kelompok dan membedakan dengan kelompok lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.